La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan dengan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menghadiri dalam sholat subuh berjamaah. Selanjutnya dilanjutkan nanti kajian pada sholat subuh, yang dimana pada pagi hari ini seharusnya dijadwalkan Ustaz Susanto, karena mungkin beliau berhalangan hadir. Insyaallah nanti akan diisi oleh guru kita Ustaz Al-Sadi SPDI. Salam semoga selalu tercurah pada diri kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan insyaallah pada kita sebagai pengikutnya yang selalu dibimbing oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam setiap ajaran beliau, dan mudah-mudahan atas izin Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada guru kita Ustaz Ali Sadi SPDI, kami persilakan untuk memberikan kajian ilmu agama Islam pada pagi hari ini. Pada yang terhormat guru kita Ustaz Ali Sadi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Sadaqallahu alazim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita sudah layak dan sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama melaksanakan lezatnya sholat subuh berjamaah. Karena ternyata di sebelah sana kebanyakan saudara kita masih tak tidur pulas, atau mungkin barangkali dalam kondisi masyarakat kepada Allah. Ternyata kita termasuk orang pilihan Allah yang bisa hadir untuk sholat subuh jamaah. Kemudian kita juga ikuti dengan taklim sampai waktu subuh. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang insyaallah akan memberikan syafaat buat kita nanti, baik di alam barzah sampai di alam sekalinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
istiqomah dengan syariatnya, sehingga mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhirati. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka acara pertemuan kita dengan sama-sama baca Ummul Quran, karena ternyata Ummul Quran dibaca sesuai dengan niat kita masing-masing. Kalau niat kita ingin dapat ilmu, insyaallah Allah kasih ilmu. Kalau niat kita ingin dimudahkan urusannya, insyaallah Allah akan mudahkan urusan kita dengan Ummul Quran ini. Maka kita tidak boleh bosan-bosan membaca Ummul Quran, karena ini juga merupakan ayat atau ayat surat dibaca minimal 17 kali dalam surat kita. Ala dunia ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi sebagai disampaikan oleh pembawa acara, ini sejatinya yang mengisi Ustaz Santo ya, cuman beliau dari pengalaman. Ala kulli hal, tidak ada tadi rotan pun jadi gitu ya, maka ini sebagai pengganti. Baik jemaah sekalian, kita sebagai seorang muslim, tentunya kita semua hidup ini sangat membutuhkan pertolongan kepada Zat yang telah menciptakan kita. Karena lebih-lebih dalam suasana seperti ini, dengan kondisi wabah yang masih menimpa bangsa kita, bahkan dampaknya kondisi ekonomi perpolitikan pun yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga sudah selayaknya sepantasnya dalam suasana seperti ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berusaha kepada Allah, mohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita, termasuk juga mudah-mudahan wabah yang sudah melanda negeri kita, kondisi ekonomi yang kurang baik, politik yang baik, semoga Allah angkat sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana biasa. Nah, tentunya mas sekalian, terkait dengan hal-hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, tentunya kita semua melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah kepada kita semuanya. Banyak hal yang dalam Al-Quran Allah jelaskan. Salah satu amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah kepada kita diantaranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji dalam ayatnya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika Allah memaklumkan kepada semua hambanya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas
nikmatku, kata Allah bala azidanakum, Allah akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya kalau kamu kufur kepada nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Jemaah sekalian, jadi yang pertama diantaranya amalan bisa mendatangkan pertolongan Allah kepada hamba dengan bersyukur. Lo bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kau bersyukur juga ya, misalnya ada wabah, ekonomi kurang baik, ya ternyata tadi ya. Kalau bicara masalah nikmat luar biasa besarnya yang Allah berikan kepada kita. Sementara kalau bicara musibah sedikit sekali dibandingkan musibah yang nikmat Allah berikan kepada kita. Sehingga kadang-kadang tadi kita lebih fokus kepada musibahnya bukan kepada zat yang memberikan musibah atau nikmat yang begitu banyak kepada kita. Contoh sederhananya misalnya, kita sudah hidup berapa puluh tahun, mungkin ada 40 tahun, ya, mungkin ada yang 50. Ternyata apa? Wabah dengan yang bukan wabah banyakkan mana? Kan banyakkan yang kemarin nggak ada wabahnya, bebasnya. Wabah belum ada setahun, kurang lebih sekitar 8 bulan. Kan? Sementara kita 20 tahun hidup tanpa wabah ini. Artinya apa? Lebih banyak normanya daripada wabahnya. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah dengan wabah seperti ini juga. Kalau kita lebih membandingkan nikmat Allah, maka syukur akan kita munculkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau orang bersyukur hidupnya akan tenang. Ya, dan tadi Allah akan menolong kepada hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji tadi la azidanakum, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dalam sebuah kisah, barangkali jamaah pernah dengar, ada seorang raja ya, yang sekalipun dia harusnya melimpah, pengawalnya banyak ya, ternyata dia gelisah terus nggak bisa istirahat dengan nyenyak, tidur dengan tenang. Sehingga suatu ketika dia membawa pengawalnya itu untuk mengontrol istananya ya. Sehingga singkat cerita di istana itu, di kebun-kebun itu ada seorang tukang kebun yang walaupun pakaiannya dalam tukang kebun ya, dia bisa tidurnya di bawah pohon itu berbaring gitu dengan tenang. Sementara dia sendiri yang punya harta melimpah, kekuasaannya tinggi, jabatan tinggi, dia gelisah nggak bisa tidur gitu kan. Sehingga kemudian diskusi dengan pengawalnya, ini pengawal ini subhanallah enak banget ya orang itu ya, padahal dia hidupnya kayaknya susah dibandingkan saya dengan tukang kebun gitu kan, tapi bisa tidur pulas di bawah pohon. Kata si pengawalnya, gampang raja ya, kalau pengen tahu dia ini asli yang sebenarnya apa itu kan, nanti malam katanya kasih tuh uang emas dinar ya. Ya kasih tuh uang kota dikirimin nanti malam uang dinar ya, tulisnya di kotaknya itu 100 dinar gitu kan, tapi isinya jangan 199 gitu kan. Nanti jadi di kotaknya itu tulis ya, ini uang dari hadiah dari raja 100 dinar, tapi ternyata di dalam boxnya itu bukan 100, yang diisi 99 gitu kan. Akhirnya betul malam itu ya raja mengutus ajudannya untuk memberikan hadiah kepada tukang tadi. Singkat cerita kalau kasih uang kotak itu, ternyata apa ya, dia seneng banget kan, mimpi apa gitu, malam-malam kedatangan tamu ngasih hadiah dari raja, uang emas ya 100 dinar isinya. Pas dibuka dihitung tuh jumlahnya, oh tidak seperti yang ditulis ini 100 dinar gitu kan. Akhirnya apa, malam itu juga dia
dia langsung mencari kemana nih satunya nih, jatuh ya. Malam itu udah mencari yang satu tadi, ternyata kok nggak sesuai dengan tulisannya nih, mestinya 100 ya 99. Akhirnya Pak malam itu juga nyari goblok takut jatuh sampai menyusuri jalan ke istana, ternyata ditemukan juga ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kelelahan dia, ya malamnya mencari satu itu kan. Akhirnya apa? Betul ketika kerja di kebun, raja pengen tahu gimana keadaan tukang kebun yang semalam dikasih hadiah tadi. Apa yang terjadi? Dia gelisah, nggak bisa tidur, pucat, pasir mukanya, nggak bersemangat dalam menjalankan tugas untuk melakukan kebunnya. Akhirnya dia sidak dengan pengawalnya, dilihat kalau lihat sang raja. Tukang kebun tadi yang sama itu dia bukannya senang, baru saat itu gelisah gitu kan. Dia dulu gitu mencari kemananya. Apa pesan dari suaminya tadi cerita ini? Ternyata tadi kita ini kadang-kadang tadi ya fokus kepada yang bukan milik kita tadi, dengan yang satu tadi kan. Padahal yang banyak mana tadi 99 uang emas yang mestinya sudah ada di depan dia. Ini yang tidak disyukuri oleh tukang tadi, sehingga dia gelisah kita mencari satu yang bukan haknya, bukan miliknya. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi banyak kita ini tadi ya, orang bersyukur apa yang ada Allah berikan kepada kita, sehingga kita tadi ya mencari hal-hal yang bukan milik kita. Maka betul ya, kalau kita tidak bersyukur ya tadi, sehingga Allah menghukum kita, menghadap kita. Jadi intinya dari sekalian ya, kita harus bagaimana kondisinya tetap bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah seperti itu. Ini yang harus kita korek dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara biasanya sakit itu kan ternyata lebih lama masalahnya itu pada sakitnya. Kayak masalah kehidupan ekonomi juga ternyata apa? Ya insya Allah lebih banyak kondisi normal daripada kekurangannya. Ini yang harus kita mensyukuri tadi ya, gitu kan. Karena kata Allah ya wa in ta'adzana rabbukum dalam sebuah ayatnya ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kata Allah kalau kamu suruh menghitung Allah maka tidak akan sanggup menghitungnya karena begitu banyaknya gitu. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi ternyata dalam suasana apapun kita harus bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan syukur itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Dengan syukur Allah kan tadi menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Makanya dalam suasana apapun syukur itu penting ya sekalian. Kemudian jamaah Allah, ada amalan-amalan selanjutnya yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dalam kondisi apapun adalah perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sekali lagi pada suasana seperti ini juga banyak tokoh-tokoh bangsa ya, dalam sikapi kondisi negara yang seperti ini banyak yang menyerukan kita harus melakukan taubat nasional gitu. Kenapa? Ya tadi solusi yang bisa mengangkat permasalahan itu adalah dengan istighfar, dengan taubat. Ya, makanya banyak ya seruan-seruan dari tokoh-tokoh agama kita menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan namanya taubat nasional. Tadi mungkin pernah juga di DKM ya, Pak Anwar menyerukan istighosah di saya penting betul. Doa bersama untuk menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan. Kenapa? Ternyata taubat ini juga bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas musibah itu terjadi juga salah satu penyebabnya karena adalah dosa atau maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya atau pemimpinnya. Jadi musibah itu juga tidak lepas dari karena kemaksiatan
yang dilakukan oleh pemimpin rakyatnya, yang akhirnya apa? Allah mendatangkan musibah. Kalau dalam masa Khalifah Umar bin Khattab biasanya, atau masa Rasulullah itu ketika ada musibah itu langsung dikumpulkan rakyatnya gitu. Sehingga dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab ketika ada musibah langsung mendatangkan rakyatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adzabul huwal haliku. Yang namanya maksiat bisa membinasakan kita. Makanya apa? Diperintah bertobat kepada Allah. Semuanya bertobat, pemimpinnya bertobat, rakyatnya bertobat, agar tadi ya, diselamatkan dari kebinasaan, kehancuran ya, sebuah bangsa gitu. Misalnya kita sering dengar dalam surat Nuh ya, jemaah sekalian, ini terkait dengan apa namanya? Emang ayat ini meriwayatkan kejadian pada kaum Nabi Nuh ya. Jadi kaum Nabi Nuh itu dulu pernah diuji oleh Allah dengan kekeringan panjang ya. Ada mengatakan 40 tahun ya. Kekeringan panjang, sehingga ketika itu apa namanya, kebun-kebunnya juga karena kekeringan enggak pada busuk bahasanya ya, gagal panen, gagal. Kemudian juga kemiskinan di mana-mana ya, perempuan-perempuannya pada mandul ya, nggak punya anak gitu. Sehingga singkat cerita karena begitu lamanya musibah itu ya, kaumnya kemudian mengadu kepada Nabi Nuh ya, wahai Nabi Nuh, tolong dong minta sama Allah nih, kita sudah cukup lama diuji dengan musibah ini, minta atas segala angkat segala musibah ini. Maka dalam surat Nuh, Nabi Nuh memberikan solusi kepada kaumnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi singkat cerita, Nabi Nuh hanya memerintahkan kepada kaumnya faqul tastaghfiru ya. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah, Rabbakum ya. Innahu kana ghaffara, karena sebenarnya Allah adalah Maha penerima taubat. Jadi solusinya tadi Nabi Nuh berkata kepada mereka untuk beristighfar, bertobat dari apa segala kemaksiatan yang dilakukan. Karena kalau Nabi Nuh kan dulu paganisme ya, menyembah berhala, tinggalkan semua bentuk kesyirikan yang ada yang dilakukan oleh kaumnya, meninggalkan kemusyrikan, kesyirikan dan sebagainya. Pokoknya kemaksiatan yang dilakukan segera tinggalkan. Mohon ampun segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu kana ghafar. Kita yakin Allah itu Maha Pengampun. Apa artinya? Kalau kita bersalah, berkemaksiatan, kalau kita bertobat, Allah pasti terima tobat kita. Allah itu Maha baik gitu kan, Maha penerima taubat. Ya, ini yang harus kita yakini. Jadi nggak ada istilah Allah itu nggak bakal menerima taubatnya. Kita pernah dengar kisah juga di kitab Al-Sholihin ya, ketika ada seorang yang pernah membunuh berapa 99 orang kan. Dia nanya kepada pendeta, ya ini saya udah membunuh 99 orang, kira-kira kalau kita bertobat terima satu, oh lah nggak mungkin, banyak banget. Saya tanya, dibunuh udah gitu 100 orang, waduh, 100 orang dia bunuh. Artinya apa? Dia bertemu dengan orang saleh, bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira kalau saya bertobat Allah nggak ya menerima tobatnya? Wow, sangat bisa. Kalau kau bertobat, datang ke sana. Di sana di sebuah kampung ya, datang ke sana ya, kemudian
dan seorang alim, dan kamu jangan kembali kepada Allah. Rupanya sebelum sampai sana Allah sudah mengutus malaikat ya untuk mencabut nyawa tersebut, sehingga apa? Sebelum sampai sana sudah meninggal ya. Akhirnya kan ketika itu ada malaikat Ahmad bin, ini orang ini, malaikat Al-Azhar bin, ini orang ini mau kemana ini? Dia udah melihat bertobat sebenarnya, cuman belum sampai ke tempat tujuan udah meninggal duluan. Akhirnya pada diukur kan antara jarak dia berangkatnya dengan jarak yang mendekati tempat yang dia tuju. Ternyata apa, lebih mendekati tempat yang dia tuju. Akhirnya apa? Bi'idznillah, dengan izin Allah, dia ampun itu sama Allah, padahal belum ngapa-ngapain, baru hanya berniat bertobat, diterima taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh Allah itu maha baik, maha terima taubat. Jadi kembali, jadi apa awal itu innahu kana ghafar, Allah maha terima taubat. Memang nanti terkait dengan taubat ini ya, kalau taubat kita kepada Allah cukup dengan istighfar, menyesali, tidak lagi, itu selesai. Jadi kalau taubatnya kepada sama manusia ada syaratnya. Kalau kepada Allah mah gampang, tapi kalau kepada sama manusia ada syaratnya. Kalau terkait dengan muamalah misalnya utang, itu selesaikan, nggak bisa dengan bertobat doang ya, selesaikan. Kalau janji itu naikkan. Makanya hati-hati kalau dengan muamalah sama saudara kita, harus dicatat gitu. Kenapa? Nggak cukup dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullah, nggak cukup. Selesaikan dengan cara manusiawi. Kalau tadi utangnya, tunaikan bayar utang. Kalau janji, tunaikan janjinya. Kalau nadar, ya harus juga tunaikan. Ini terkait dengan hak manusia. Kalau kepada Allah maka pasti. Tapi kalau kepada sama manusia harus selesaikan cara manusia. Makanya hati-hati ya, kita yang punya apa namanya muamalah belum selesai, kalau belum ditunaikan ditulis ya, ditulis di buku ya. Suatu saat kalau bisa kita meninggal, jejaknya ada, ahli warisnya nanti bisa menyelesaikan kewajiban kita yang belum ditunaikan. Ini penting. Kenapa Allah merintahkan untuk menulis segala transaksi yang kita lakukan yang belum ditunaikan? Kenapa? Ajal pada yang tahu di antara kita kan, kadang-kadang paginya sehat, sore meninggal, ada kan? Nah kalau nggak ada catatannya, repot nanti ahli warisnya. Ini menyangkut hak orang lain masalah. Maka dibiasakan di keluarga juga, di rumah suami istri saling terbuka masalah hal-hal seperti ini. Ya, kalau punya utang sampai ke nama istri, saya punya utang sama si A ini, nggak apa-apa, istri punya utang tuh di sini aja. Ya, karena ini menyangkut kewajiban kita. Jangan sampai kita blank, nggak ada catatan. Ya. Ya termasuk saya juga praktekkan di rumah ya. Kalau saya nggak ada, tolong utang saya dengan nasi tulisin ya. Janjinya apa aja kalau tunaikan. Karena kan ada tahu ajal itu nggak ada yang tahu. Nah kalau ditulis gitu insya Allah nanti kita ya bisa berlepas diri. Saya dulu pernah ninggalin catatan, kan saya punya tinggalan warisan rumah misalnya kan. Kalau tak meninggal selesaikan dulu kewajiban itu. Ini terkait dengan waris saya. Kenapa kita nulis tadi? Ya, nggak boleh bagi warisan sebelum kewajiban yang meninggal itu selesaikan, termasuk utang piutang. Ini kalau ini misalnya kalau nggak ada, misalnya, mohon maaf ya, ini tulis dulu kewajiban kita. Nah, tidak boleh bagi warisan sebelum kewajiban yang meninggal selesai. Di antaranya pengkafanan, pemandian, ya utang piutang. Ya. Karena warisan itu bisa dua, bisa urusan utang, bisa urusan harta, juga masalahnya harus selesaikan. Ini kembali kalau masalah taubat ya kepada manusia, selesaikan cara manusia. Ya. Kepada Allah mah selesai gampang sama Allah. Kalau manusia selesaikan. Kenapa? Nanti di antara yang bisa menghalangi maksud adalah hutang.
masuk orang mati syahid juga Pak, itu kalau sebenarnya dia tanpa hisab. Dan kalau misalnya ada hutang piutang ditahan dulu gitu. Maka hati-hatilah dengan hutang ya, sekecil apapun harus dicatat. Tadi khawatir menjadi penghalang kita. Kemudian coba sekalian kita bicara masalah tadi ya, istighfar gitu ya. Jadi Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah, mengampun kepada Allah. Kenapa kata Nabi Nuh ya, dalam ayat yusiris sama alaikum bidrom. Maka dengan istighfar itu yang dulu kaumnya Nabi Nuh kekeringan panjang, Allah turunkan hujan tuh dengan lebat kata Allah. Ya, ini dibayar kontan sama Allah tuh ya. Ketika sudah beristighfar kaumnya ya, Allah turunkan hujan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin ya. Dan Allah tambahkan kepada mereka amwal harta yang tadinya miskin, payah tanah pada gagal panen, kehidupan ekonomi. Mungkin kalau kita resesi sekarang ya, maka Allah berikan harta kepada mereka. Wabani dan anak yang tadinya mandul, perempuan istri pada mandul, ya pada hamil melahirkan anak. Allah beri itu katanya. Waj'alakum jannatin dan Allah jadikan kepada mereka jannah. Ya, jadi tuh sini kebun-kebun kayak gitu. Jadi yang tadinya pertaniannya gagal, kebunnya melimpah. Ya, apa yang dia tanam hasilnya bagus gitu kan. Mau singkong, mau padi, kurma, ya semua subur. Ya, buahnya berlimpah hasilnya. Ini dengan benar bahwa ja'alukum anhar dan Allah jadikan kepada mereka sungai-sungai mata air gitu. Air ya, kalau kita di kampung kan senang suara bercin air Pak ya, suka. Dan air itu merupakan sumber kehidupan. Jadi ternyata jamaah sekalian, istighfarnya tadi bisa mendatangkan pertolongan Allah tadi. Dengan Allah mengirimkan hujan, alhamdulillah kita diberi hujannya lancar Pak ya. Daripada bocor saking gedenya alhamdulillah itu kan. Syukurin aja kan gak bocor semuanya. Ya ada yang gak bocornya kan bisa dulu kemana kan. Alhamdulillah gitu. Hujannya berlebat terus alhamdulillah. Jadi orang yang istighfar Allah kalau dulu diberikan hujan lebat, kemudian juga diberikan harta yang tadinya miskin Allah mudahkan rezeki. Hartanya melimpah. Kemudian yang tadinya nggak punya anak diberikan anak ya. Yang tadinya gagal panen, panennya melimpah. Dan juga tadi yang tadi ada sumber air, oh jadikan sumber air ya, sehingga kehidupannya jadi menyenangkan. Ini jamaah sekalian, ayat ini sekali lagi menjadi catatan buat kita juga gitu. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, karena tadi bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kita akan dimudahkan hidup kita dengan banyak istighfar. Kan gampang, astagfirullah. Tapi yang ikhlas. Karena kita istighfar kan bahasa tenasu pamanah. Astagfirullahaladzim, masa dimarah-marah sama anak gitu. Jadi istighfar itu yang tulus ya Allah. Kadang istighfar kita kesel gitu sama istri, astagfirullah sampai marah gitu. Tapi istighfar astagfirullah ini yang tulus dari hati yang dalam, bukan karena tadi. Jadi amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dengan banyak dari istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah sekalian ada pernah juga dalam sebuah riwayat ada seorang ulama ya termasuk dari Imam Mazhab ya. Beliau itu pernah suatu ketika ternyata kok seolah dia pengen musafir gitu, pengen merantau kemana gitu kan. Ada apa? Seolah dia mendorong harus pergi gitu. Suatu ketika dia kemudian terdampar atau mungkin bahasa kitanya mampir di sebuah masjid gitu kan, nggak besar masjidnya. Rupanya ketika
dia sholat sampai isya, akhirnya ketika malam kan bisa masjid ditutupin Pak ya, sama marbotnya atau penjaganya suruh pergi karena udah kunci di masjidnya nih. Akhirnya dia mau istirahat di teras, kan sudah nggak boleh, sama penjaganya nggak boleh, orang tua kan orang tua gitu kan dia. Akhirnya apa? Waduh, kemana nih, didorong-dorong suruh keluar. Rupanya di dekat situ ada penjual roti. Akhirnya melihat orang tua diusir-usir, dipanggil, Pak sini Pak, ke rumah saya aja Pak, nggak apa-apa manggil, terus istirahat walaupun kecil misalnya. Akhirnya mau tuh ya orang tua tadi saya tadi. Akhirnya ketika di rumahnya ya, ketika tukang tadi mau bekerja buat adonan roti, dia istighfar terus, goreng juga makan istighfar terus. Dia perhatikan tuh orang istighfar terus, istighfar. Akhirnya dia penasaran, wahai fulan, saya belum kenal, sudah berapa lama kamu mengamalkan baca istighfar? Udah lama gitu kan. Terus apa yang kau dapatkan dari istighfar itu? Segala hajat saya Allah kabulkan, urusan hidup saya semuanya Allah berikan, cuma satu katanya. Apa? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad gitu. Rupanya Pak yang bertanya adalah seorang imam gitu kan, seorang syekh. Akhirnya Pak langsung bahasa istarsi gitu yang kaget. Wah, inilah amal istighfarnya Allah mendatangkan saya menemui Bapak saya Imam Ahmad. Atau ini bahasa saya kata istarsi. Ternyata apa? Dengan istighfar Allah mendatangkan apa orang yang dia ingin oleh tukang roti tadi, membuat roti tadi sampai dikirim bahasa kita di dalam Allah menemui orang tadi. Ini contoh jemaah sekalian, bagi Allah sangat mudah dengan istighfar gitu. Hal-hal yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contoh tadi sampai mendatangkan orang yang dia ingin temui berpuluh-puluh tahun. Dulu kan belum ada medsos, belum ada TV. Kalau sekarang kayak nggak ketemu langsung dengan satu somat, bisa di YouTube ada kan? Ketemu siapapun bisa nyari klip, nyari. Dulu mana ada itu kan? Nggak ada teknologinya. Ya, kenapa? Iya kan, kalau sekarang banyak video call apa atau macamnya media ya. Dulu Masya Allah. Ini contoh ternyata ya, istighfar itu luar biasa. Maka suasana seperti ini pun juga kita punya istighfar. Insya Allah dengan istighfar tadi Allah kan menambahkan harapan kita. Mungkin ya boleh akses ekonomi, Allah gampang ya. Ketika Allah akan ngasih rezeki kepada hambanya kan gampang. Tidak bisa diukur dengan cara matematik. Mungkin kita ada yang kena pensiun dini misalnya, atau tidak bekerja, kan rezeki itu kan bukan dari gajian saya, jadi banyak ya jenisnya gitu. Kemudian jemaah sekalian, jadi amal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Setelah tadi kita banyak bersyukur, maka kita perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Tobat kita kepada Allah sangat mudah ya, tapi tobat kita kepada sang manusia ada syaratnya tadi. Kalau bab muamalah selesai dengan bab muamalah ya, baru bisa terselesaikan. Kemudian jemaah sekalian, suruh jam ini ya, jam 6 seperempat. Kemudian jemaah sekalian dan Allah, jadi amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah tadi
ulang-ulang, diingatkan. Jadi Allah itu pasti akan menguji kita jemaah sekalian. Allah itu pasti akan menguji kita dengan sesuatu yang sedikit lagi ya. Syai'in. Apa di antaranya? Rasa takut, kata Allah, khauf, wal-ju' dengan lapar ya, wa naqsin minal amwal dengan kekurangan harta ya, wasamarat kekurangan buah-buahan, wal afu juga dengan kehilangan nyawa ya, kematian ya. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan sekali lagi kita harus persiapkan setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita harus yakini dulu gitu. Dan tadi ujian Allah itu ternyata masih sedikit kecil dibandingkan karunia Allah tadi. Apa di antara tadi? Ujian takut sekarang, aduh gimana nih misalnya wabah ini misalnya. Serahkan kepada Allah. Wabah itu kan ciptaan Allah. Dan itu terjadi atas izin Allah kan. Nggak mungkin tanpa izin Allah bisa menimpa kita. Yang penting kita memperhatikan ya syarat-syaratnya, asbabnya ya. Jangan kalau kita tidak ingin terpapar, kita perhatikan protokol kesehatan misalnya dengan memakai masker kalau keluar, kemudian rajin cuci tangan, menjaga jarak. Ini ikhtiar kita. Sabar. Jadi rasa takut itu hal yang sunatullah. Kemudian tadi ya kekurangan harta, kemiskinan, ya, kematian itu ujian dari Allah. Dan Allah perintahkan babasyiris sabiri, berilah kabar gembira orang yang sabar. Kenapa? Sabar ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Maka dalam suasana apapun, jadikan sabar sebagai wasilah atau perantara Allah mendatangkan kepada kita. Apa misalnya dalam surat Al-Baqarah ya kan? Jadi Allah memerintahkan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-sabar. Jadi kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan istilah tadi pada sabar dan sholat. Jadi pertama sabar dulu ketika musibah dan sholat ya, dengan segera sholat mohon kepada Allah. Kita pertama kata yang musibah menerima dulu ini takdir Allah. Jadi tidak ada istilah Allah. Sabar. Kemudian ini jamaah sekalian ya, jadi amaliyah atau amal-amal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ternyata banyak kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Tentunya dalam pertemuan yang singkat ini kita tidak mengupas semuanya, paling tidak 3 hal saja kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, insya Allah menjadi amalan yang bisa mendatangkan pertolongan kita semua. Intinya kita semua ya dalam suasana seperti harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah ya. Ini jadi kalau kita dekat terus, nempel terus sama Allah, yakin ya Allah akan menolong kita. Ini yang harus kita tadi diantaranya kita harus banyak syukur kepada Allah. Kedua banyak istighfar dan sabar. Insya Allah mungkin dengan 3 hal ini dulu ya, kita semua diberikan kemudahan dalam hidupnya ya, dalam segala hal ya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia nanti hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu sudah menjelang suruk, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya. Sambil diminum kopinya. Mungkin bisa ditambah satu lagi saja dengan banyak sedekah. Oh iya, bisa juga. Jadi banyak kalau amalan diantara sedekah. Jadi kata Nabi sedekah itu salah satu amalan yang bisa menolak bala gitu kan. Menolak bala itu menolak yang tadi kena musibah nggak jadi musibah,
sangat viral dulu di Saudi itu ya, ada cerita kisah viral ya. Ada seorang TKW dia kerja di Saudi, rupanya ketika itu dia baru seminggu kerja di sana, di tuanya itu dia kerja rajin, pokoknya dia biasa bekerja gitu. Cuman aneh gitu kan, kalau habis bekerja rapi ngepel gitu semua, dia di kamar mandi lama gitu kan. Rupanya si majikannya perhatikan terus semua orang kerja rajin, rapi. Cuman anehnya kalau habis bersih-bersih langsung ke kamar mandi gitu kan, lama gitu kan. Akhirnya suatu ketika selesai dari kamar mandi tanya, ya wahai fulana, kalau saya katakan kenapa kamu kalau kamar mandi lama sangat rapi? Dia cerita, wahai majikan, saya itu sebelum berangkat ke sini saya baru melahirkan anak saya. Anak saya baru 2 minggu, saya ada panggilan untuk berangkat karena saya kan keluarga nggak mampu di Indonesia. Saya ingin menghidupi keluarga saya, sehingga saya dengan berat hati saya tinggalkan bayi itu di kampung saya gitu. Rupanya hatinya terenyuh si majikan tadi, dia melihat perempuan tadi Indonesia tadi. Akhirnya apa? Oke kalau begitu ya, saya kasih gaji kamu 2 tahun full gaji kamu. Kalau nggak salah gajinya itu sekitar, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 8 jutaan 2 tahun. Langsung dikasih tiket pesawat buat pulangnya. Nah ternyata dalam sekalian, si orang yang majikan tadi dia penyakitnya kronis sebenarnya. Dia mengidap penyakit kronis, cara medis dia tinggal 10% bisa sembuh. Dia mau dioperasi, udah ada jadwal operasi ya. Rupanya apa? Setelah dia bersedekah kepada TKW Indonesia itu, rupanya apa? Sembuh gitu kan. Sebulan kemudian jadwal ke rumah sakit, dokter bingung. Ibu, ini hasil orangnya bagus semua nih. USG-nya bagus, CT-nya bagus. Kenapa nih? Ibu berobat di mana nih? Oh hebat banget, bisa bersih, tidak ada sama sekali penyakitnya. Akhirnya apa sih ibu tadi? Oh iya, saya itu nggak berobat ke mama, cuma saya itu pada bulan kemarin saya bersedekah memulangkan tenaga yang kerja di rumah saya karena kondisi begini. Apa kata dokter? Inilah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dengan menghilangkan penyakit yang ada di badan ini. Sedekah betul Pak. Akhirnya Pak, orang tadi sehat Pak, yang tadi harus dioperasi, dia angka kesembuhannya 10% udah. Ya bilang ya dia udah mati lah, bahasa kita pasrah. Rupanya Allah memberatkan orang tadi, dia bersedekah memulangkan TKI yang sedang menyusui anaknya baru 2 minggu pulang lagi. Ternyata dengan itulah Allah memberikan kesembuhan total kepada ibu yang tua tadi dari segala penyakitnya. Betul, ternyata sedekah juga bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ya, jadi jangan takut ya, karena sedekah itu bukan mengurangi harta kita, itu menjadi pemancing rezeki kita. Ya, makanya ya sekali lagi ya dalam suasana apapun kita bisa infak ya, sebenarnya infak. Kalau sedekah itu tidak berupa materi ya, tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah. Tapi kalau infak nilainya harta, ini kan infak buat beli kue. Baik, wawal sawab sudah kesuruh. Yang penting kita cukupkan teman kita sampai sini. Mohon maaf ya, karena sifatnya dadakan, bukan jadwal saja sekali ya. Kalau ada yang kurang berkenan ya, mohon maaf ya. Al-haqqu min rabbik. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah karena kebodohan saya ya. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita semuanya. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum wassalam.